Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Aurelia Musri Putri dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan kutub tentang dakwah, tablik, dan khotbah. Pengertian dakwah. Yang pertama, dakwah yang paling umum di antara tablik dan khotbah adalah dakwah. Ia berasal dari bahasa Arab yang artinya mengajak, memanggil, atau menyeru. Maksudnya, berdakwah adalah mengajak orang lain ke jalan Allah SWT agar mengamalkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Ada banyak cara untuk berdakwah, sebagai misal seseorang dapat berdakwah dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan lain sebagainya. Intinya, jika seseorang berniat dengan tujuan menyeru ke jalan Allah SWT, apapun caranya, maka ia bisa dikategorikan berdakwah. Dalil mengenai keutamaan berdakwah ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 87. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan berdakwahlah kepada manusia agar beriman kepada Tuhanmu. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Al-Qasas ayat 87. Dalam dakwah terdapat banyak aktivitas untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Salah satunya adalah melalui tablik. Yang kedua, tablik. Menurut KBBI, tablik artinya penyiaran ajaran Islam. Secara bahasa, ia berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Melakukan tablik maksudnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan itu diamalkan. Tablik bisa dilakukan dengan berceramah. Lantas, karena tujuannya agar isi tablik diamalkan, maka penyampaiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar bisa diterima. Lazimnya, tablik disampaikan secara sopan, menarik, dan tidak menggurui. Rujukan mengenai anjuran tablik ini tertera dalam firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surah Al-Ahzab ayat 39. Dari penjelasan di atas, tablik dikategorikan sebagai bagian dari dakwah. Namun, dakwah tidak berarti tablik saja. Artinya, dakwah lebih luas termasuk tablik dan khutbah di dalamnya. Yang ketiga adalah khutbah. Pada dasarnya, khutbah mirip dengan tablik. Artinya, khutbah juga menyampaikan nasihat dan pesan tentang dakwah. Bedanya tidak seperti tablik yang cukup longgar. Khutbah harus disertai dengan syarat dan rukun tertentu agar sah dan diterima. Hal ini disebabkan khutbah berkaitan dengan sah dan sunnahnya ibadah. Jika khutbahnya tidak sah, hal ini mempengaruhi jalannya ibadah yang menyertainya. Secara umum, khutbah berkaitan erat dengan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Sebagai misal, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis khutbah di atas memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Namun yang dilakukan secara rutin dan setiap minggu adalah khutbah Jumat. Berikut contoh dari syarat dan rukun khutbah Jumat yang harus dipenuhi khatib atau orang yang berkhutbah. Syarat khutbah Jumat, yang pertama khatib harus laki-laki. Kedua, khatib harus berusaha agar khutbahnya bisa didengar dan diperhatikan baik dengan suara keras maupun dengan mikrofon, sehingga para jamaah bisa mendengar khutbah tersebut. Khutbah harus disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Khatib harus suci dari najis, khatib harus menutup aurat. Khutbah disertai duduk di antara dua khutbah. Khutbah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu, dan sebagainya. Ada rukun khutbah Jumat, yaitu membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca 2 kalimat syahadat, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepada diri dan jamaah. Yang terakhir, membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.